Aryan segera menyerahkan sertifikat kepada Johan. Aryan menatap Johan dengan penuh harapan. Johan segera mengambilnya. Tidak lama kemudian, ia membawa Aryan menemui si peminjam hutang yang dikenal baik oleh Johan. Paman Johan, apakah ini akan berhasil? Tanya Aryan dengan harapan yang besar di dalam hatinya. Pasti, ucap Johan singkat. Lalu mereka masuk ke sebuah kantor 2 lantai seperti ruko. Mereka berdua disambut oleh beberapa pengawal berwajah seram bertubuh kekar. Johan mengajak Aryan ke lantai 2. Di lantai 2 Aryan dan Johan segera bertemu dengan seorang pria yang sedang menghisap cerutu. Ia duduk ditemani 2 orang wanita cantik di kanan dan kirinya. Ada 5 orang pengawal berbadan tegak dan kekar berada di belakang pria itu. Johan segera menunjukkan sikap hormatnya kepada orang itu, sambil mengedipkan mata kirinya sebagai kode. Pria itu membalas kedipan mata Johan. Johan lalu mengajak Aryan duduk di sofa sebelah kiri. Aryan menurutinya. Lalu Johan mulai berkata, "Bos Du, aku membawa seorang kawan kemari karena ia membutuhkan uang untuk biaya perawatan orang tuanya. Mohon Bos Du berbelas kasih dan memberi kami bantuan." Pria yang dipanggil Bos Du menatap tajam ke arah Aryan. Aryan yang dipandang seperti itu tentu merasa jengah. "Apa jaminannya?" tanya Bos Du. Johan memberikan sertifikat tanah kediaman Aryan ke Bos Du. Bos Du melihat sertifikat itu lalu berkata, "Berapa pinjaman yang kau inginkan?" Bos Du bertanya kepada Aryan. 200 juta bit, kalau boleh," ucap Aryan. "Apa 200 juta bit?" Bos Du terlihat kesal. Dia meninggikan nada bicaranya. Johan segera menyikut Aryan. Sesaat kemudian Johan berusaha membujuk Bos Du. "Bos Du, mohon maafkan kekurangsopanan kawanku ini. Ia masih muda dan belum begitu mengerti dan berpengalaman tentang asam garam dari kehidupan. Mohon Bos Du maafkan kami," ucap Johan merendah. "Johan, karena aku memandang dirimu. Baiklah, aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Ini tawaran dariku. 50 juta bit. Karena posisi rumahmu yang berada di desa cukup terpencil jauh dari kota dan aku yakin jalan menuju tempat tinggalmu masih belum banyak yang diperbaiki, jadi itu harga yang aku sepakati. Bagaimana?" Bos Du berteriak membentak. Aryan tentu saja tidak setuju. Lahan rumahnya cukup luas, yaitu 20 kali 50 meter persegi. Aryan tidak menyetujui. Namun, ia terlalu takut untuk bersuara menolak keputusan yang diberikan oleh Bos Du. Johan berbisik ke telinga Aryan. "Terima saja, kau butuh dana segar. Ayahmu harus segera menjalani operasi dan perawatan yang intensif." Johan membujuk Aryan dengan alasan yang meyakinkan. Aryan berpikir sejenak. Apakah ia harus melakukan itu? Ia sekarang benar-benar membutuhkan banyak uang. Ayahnya harus segera mendapat perawatan yang intensif. Apalagi jika Aryan mengingat In yang berjanji akan segera menangani ayahnya. Maka ia harus segera mendapat uang untuk membayar In. Bagaimana, terima atau tidak? Jika tidak, kau bisa segera pergi dari sini. Jangan menghabiskan waktuku. Tapi jika kau menerima, segera tanda tangani kontrak ini dan segera ambil uangnya. Aku sangat sibuk. Cepat putuskan," bentak Bos Du lantang. Bos Du menyodorkan sekoper uang dan membukanya ke hadapan Aryan. Aryan merasa ragu. Tapi ia betul-betul perlu uang. Johan lagi-lagi membujuknya. "Ayo Aryan, putuskan sekarang. Sudah ada uang di hadapanmu. Haruskah aku melakukan hal ini?" pikir Aryan yang masih merasa ragu. "Ya, aku harus melakukan hal ini. Uang bisa dicari. Dan nanti jika uangnya terkumpul, aku akan segera melunasi hutang ini dan mendapatkan sertifikatnya kembali," pikir Aryan yang mencoba untuk menetapkan keputusannya. Ia berusaha memantapkan hatinya. Ia menandatangani kontrak tersebut. Kertas yang bermaterai itu akhirnya sah ditandatangani oleh Aryan. Begitu Aryan akan mengambil koper tersebut, terdengar suara tawa terbahak-bahak. Rupanya Johan yang tertawa. "Anak bodoh, kau memang dungu. Naif dan polos. Kau tahu apa yang baru saja kau tanda tangani? Itu adalah surat pengesahan pembelian atas sertifikat rumahmu dengan harga 10.000 bit. Hahaha." Johan semakin tertawa terbahak-bahak. Bos Du menepuk bahu Johan dan berkata, "Jangan lupa bagianku, bro." "Tentu Bos Du. Aku akan mengingat bagianmu," ucap Johan. Aryan yang terkejut dan merasa ditipu pun marah dan segera berusaha mengambil kontrak yang berada di atas meja. Namun, seorang pria pengawal Bos Du yang bertubuh kekar segera membanting tubuh Aryan ke lantai. Lalu Aryan yang terlentang,
ditendang berkali-kali. Wajah dan tubuhnya dipukuli. Johan meludahi Arjen. Arjen yang lemas. Tubuh dan wajahnya terasa sakit. Ia terkapar dan hanya bisa meneteskan air mata. Ia tidak menyangka bahwa Johan yang selama ini ia hormati ternyata berhati busuk dan hanya seorang penipu. Sepengetahuan Arjen, keluarganya tidak pernah memiliki masalah dengan Johan. Kenapa Johan memperlakukan dirinya sampai seperti ini? Itulah yang ada di dalam pikiran Arjen. Tidak lama kemudian, kesadaran Arjen meredup. Ia pingsan. Johan, Bosdu dan anak buahnya segera meninggalkan ruko tersebut. Ternyata ruko itu bukanlah kantor Bosdu. Tapi ruko itu hanyalah ruko kosong yang telah usang. Malam itu hujan turun dengan deras. Suara guntur pun bergelegar beberapa kali. 3 jam kemudian Arjen tersadar dari pingsannya. Ia benar-benar menyesali kebodohannya. Apa yang akan terjadi kepada ibunya jika ia mengetahui bahwa tanah mereka kini bukanlah milik mereka? Ibunya pasti akan semakin sedih. Belum lagi ayahnya yang sedang dirawat. Arjen putus asa. Ia berpikir, apakah lebih baik aku mati saja? Aku benar-benar sangat bodoh kali ini. Aku terlalu naif. Dikhianati Eva. Ditipu Johan. Aku benar-benar bodoh. Namun, tiba-tiba Arjen teringat wajah ibunya, ayahnya, dan wajah kedua adiknya. Siapa yang akan menjaga mereka jika ia mati? Apalagi Johan yang licik itu. Jangan-jangan dia akan menyakiti kedua orang tua dan kedua adiknya. Tidak, aku harus tetap hidup. Aku harus hidup demi mereka. Aku tidak boleh lagi terlalu polos, tidak boleh lagi terlalu naif, dan tidak akan terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Arjen menggerakkan tubuhnya perlahan. Masih sangat terasa sakit, tubuhnya seperti remuk. Namun, ia terus menggerakkan tubuhnya dan merayap ke arah tangga. Kemudian ia turun tangga dengan tengkurak dan merayap. Semangat hidupnya masih tinggi jika ia mengingat keluarganya. Di lantai bawah, ia terus merayap menuju pintu keluar. Hujan di luar semakin deras. Jalanan sepi, tidak ada mobil yang lewat. Arjen terus merayap menuju ke rumah sakit Mainbury. Jika ia dapat terus merayap seperti ini, ia pasti akan dapat kembali ke rumah sakit Mainbury. Ia merayap sambil bergumam dalam hatinya. Tunggu saja kau Johan, aku akan membalasmu. Bab ke-6. Arjen yang terluka terus merayap di pinggir jalan. Hujan masih turun dengan deras. Arjen merayap menuju ke sebuah halte. Kepalanya terasa sakit. Dia teringat bahwa obat yang diberikan oleh In ada di saku celananya. Ah, benar, kalau tidak salah ada obat untuk pereda nyeri kepala, pikir Arjen. Lalu setelah teringat kepada obat yang diberikan In, dia segera menelan obat itu. Obat itu sangat berkhasiat. Perlahan-lahan rasa sakit yang ia derita mereda. Obat ini sangat hebat. Arjen juga ingat bahwa In berjanji akan merawat ayahnya. Semoga ayahku akan cepat pulih dengan perawatan yang dilakukan oleh In. Arjen berteduh selama 1 jam di halte menunggu hujan reda. Matanya terasa berat karena efek obat yang membuatnya mengantuk. Ia pun terlelap di halte. Tidak lama kemudian sebuah mobil van berwarna hitam datang mendekat ke arah halte. Terlihat 2 orang pria membawa tubuh Arjen masuk ke dalam mobil. Beberapa waktu kemudian, Arjen terbangun. Saat itu pukul 4 pagi. Ia masih berada di halte. Tetapi anehnya adalah pakaian yang ia kenakan berbeda. Seingatnya, ia sebelumnya memakai celana jeans hitam dan kaos biru berlengan pendek. Namun, sekarang ia mengenakan celana panjang kain hitam dan kemeja bergaris hitam putih. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi. Tapi yang ia ingat hanyalah ketika ia merayap ke halte dan merasa mengantuk setelah menelan obat dari In. Tubuhnya kini terasa lebih segar. Beberapa lukanya telah pulih. Aku harus segera kembali ke rumah sakit Mainbury. Arjen melangkah meninggalkan halte. Arjen tidak mengetahui pakaian yang ia kenakan adalah pakaian bermerek terkenal. Sesampainya di rumah sakit Mainbury, Arjen segera menuju ke kamar perawatan ayahnya. Marla yang melihat kondisi Arjen terkejut. Walau memarnya sudah tidak separah sebelumnya dan perlahan membaik, tetapi Marla tetap terlihat khawatir. Arjen, ada apa denganmu? Mengapa kamu menjadi seperti ini? Arjen bingung. Ia tidak ingin Marla mengetahui tentang hal yang terjadi. Namun, Arjen memutuskan untuk berbicara jujur kepada Marla.
Aryan pun menceritakan bahwa ia telah mengikuti saran dari Johan untuk menggadaikan sertifikat tanah mereka demi biaya pengobatan Eren. Tapi yang terjadi, ia malah ditipu oleh Johan. Aryan dibawa ke lintah darat lalu ia dipukuli dan sertifikatnya diambil setelah sebelumnya mereka memperdaya Aryan untuk menandatangani sertifikat. Maafkan aku, Bu, ini semua karena kebodohanku. Ucap Aryan tertunduk lesu. Tidak Aryan, sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahanmu. Marla lalu menceritakan kepada Aryan bahwa Johan telah lama memendam dendam kepadanya dan Eren. Johan sejak dulu menyukai Marla, tapi Marla terus menolaknya. Hal itu karena Marla tahu mengenal Johan dengan baik. Johan sama seperti ayahnya, Laid Ansel seorang pengecut dan penipu. Namun, karena Johan memberikan pekerjaan kepada Eren, Marla mengira Johan sudah melupakannya. Marla pikir, Johan tidak mempunyai niat buruk lagi. Tapi ternyata di saat keluarganya menderita begini ia melancarkan aksi balas dendamnya. Marla meminta Aryan agar tidak terlalu memikirkan tentang kesalahannya terlalu dalam. Oh, ya, Aryan, kondisi ayahmu sekarang sudah lebih baik. Ucap Marla sambil menatap ke arah Eren yang sedang terlelap. Seorang dokter wanita bernama Rebecca Liable dan seorang pria yang bernama In Budiana telah melakukan perawatan khusus. Katanya In Budiana mengenalmu. Aryan terhenyak. Ternyata In langsung menempati janjinya. Aryan melihat keadaan ayahnya yang sekarang sedang tertidur. Raut wajah Eren sudah tidak terlihat pucat lagi. Bu, apakah aku harus menceritakan penipuan Johan kepada ayah? Tanya Aryan kepada Marla. Marla menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, lebih baik ayahmu jangan kita beritahu. Nanti jika keadaannya sudah lebih baik, saat itulah waktu yang tepat untuk memberitahunya. Aryan mengangguk menuruti perkataan Marla. Bu, aku akan berterima kasih kepada In Budiana. Aryan segera pamit kepada ibunya. Ia menuju ke klinik In yang terletak tidak jauh dari rumah sakit Mainbury. Begitu sampai ke klinik, Aryan mendapati klinik itu kosong. Lampu luar juga dalam keadaan mati. Sepertinya In tidak ada di klinik. Pikir Aryan. Aryan melihat sebuah jam dinding yang terletak di halte sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ia duduk di kursi pojok halte dan melamun. Suasana pagi di daerah itu berkembang menjadi ramai. Beberapa orang bersiap bekerja. Mereka segera memenuhi halte untuk menunggu bus tujuan mereka. Dua orang wanita saling berbisik melihat Aryan yang sedang melamun. Hei, pria itu sudah di sini sejak pagi. Beberapa bus telah datang, tapi ia tidak naik. Apa menurutmu dia pengemis yang biasa tidur di halte? Mungkin, saat ini aku sering melihat berita di televisi. Banyak yang untuk mengadu nasib di kota cendana ini. Mereka nekat datang tanpa peduli tentang tempat tinggal. Biasanya mereka tidur di halte atau di taman kota. Oh, jadi sepertinya itu benar. Lihat pria itu menatap ke arah kita. Ayo palingkan wajah kita ke arah lain. Aryan yang sedang melamun tersadar ketika ada dua wanita yang sedang membicarakan dirinya. Dia menatap ke arah kedua wanita itu. Mereka menggunakan setelan blazer hitam yang biasa dikenakan oleh karyawan kantor. Aryan memutuskan untuk pergi kembali ke rumah sakit Mainbury. Saat menjauh dari halte, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang mengenakan setelan blazer lainnya. Oh, maaf nona, aku tidak sengaja. Ucap Aryan. Tidak. Apa-apa tuan, ini juga salahku, karena aku sedang terburu-buru. Balas si wanita. Namun, saat ia melihat kemeja bergaris hitam putih dan celana kain yang dikenakan oleh Aryan, mata wanita itu bersinar. Wow, ucapnya spontan. Ada apa nona? Tanya Aryan. Oh, tidak ada apa-apa tuan. Tatapan kagum terpancar dari mata si wanita. Aryan melanjutkan pergi ke rumah sakit Mainbury. Wanita itu menatap punggung Aryan yang perlahan semakin menjauh. Samantha, cepat, busnya sudah datang. Terdengar teriakan dari dua wanita yang tadi membicarakan Aryan di halte. Samantha mendekati mereka dan begitu bus tujuan mereka berhenti, ketiga wanita itu segera naik ke dalam bus. Sam, ada apa denganmu? Iya, Sam, kenapa kau terlihat aneh sejak tadi? Kedua teman Samantha merasa sikap Samantha aneh. Ia terlihat banyak merenung, tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Apa kalian melihat pria yang tadi menabrakku? Oh, pengemis itu? Iya, aku melihatnya. Apa dia melakukan sesuatu kepadamu? Apa pengemis itu mencuri dompetmu, Sam? Sahut temannya yang lain.
Samantha terkejut dengan perkataan kedua temannya. Pengemis. Kalau dia pengemis, berarti kita ini apa? Gerutu Samantha. Sejak pagi melihat pria itu melamun di halte, jadi kupikir dia pengemis yang sejak semalam menumpang tidur di halte. Samantha mengernyitkan keningnya. Kalian tahu kan aku penggemar mode, dan dapat mengetahui mana barang branded yang original dan mana yang tidak. Ya, jawab kedua temannya serempak. Kalian tahu, pakaian yang ia kenakan. Kemeja itu berharga 34 juta bit dan celana yang ia kenakan seharga 21,1 juta bit. Itu adalah pakaian yang baru diluncurkan oleh salah satu rumah mode terkenal 3 hari yang lalu. Jadi belum ada tiruannya. Samantha mengetik layar smartphone-nya dan menunjukkan foto kemeja bergaris hitam putih dan celana hitam yang baru diluncurkan oleh rumah mode terkenal. Kedua teman Samantha terkejut. Sam, dia pasti anak sendok perak. Apa kau meminta nomornya? Aku lupa. Samantha terlihat murung. Bab ke-7. Setibanya di rumah sakit Mainbury, Aryan merasa terkejut dengan banyaknya karangan bunga yang terhampar di halaman rumah sakit. Karangan bunga